diduga menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat perdagangan rokok ilegal. 4 warga negara asing ditangkap. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, lakukan sosialisasi migran aman dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Belu. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan perkuat komitmen nasional mencakup kesehatan universal health coverage. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya, Anina, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Aparat gabungan dari Imigrasi Bea Cukai dan Polres Belu menangkap 4 warga negara asing asal Cina dan Timur Leste yang diduga menyalahgunakan izin tinggal serta terlibat perdagangan rokok ilegal di wilayah Atambua. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua dalam konferensi pers pada Jumat 5 Desember 2025 sore. Yang terlibat dalam penyalahgunaan izin tinggal. Operasi gabungan lintas instansi berhasil membongkar jaringan perdagangan rokok ilegal tanpa pita cukai dan berpita cukai palsu di wilayah perbatasan Belu pada Kamis 4 Desember 2025. Dalam operasi yang melibatkan imigrasi Atambua, Bea Cukai Atambua, Intelkam Polres Belu, serta aparat desa, 4 warga negara asing atau WNA termasuk diantaranya 3 WNA asal Cina dan 1 WNA asal Timor Leste berhasil diamankan. Keempat warga negara asing tersebut diduga terlibat dalam penyalahgunaan izin tinggal, serta aktivitas ilegal berupa penyimpanan dan penjualan rokok ilegal yang merugikan negara hingga lebih dari ratusan juta rupiah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Putu Agus Eka Putra menjelaskan penindakan ini berawal dari pemantauan intelijen imigrasi sejak September 2025 terhadap aktivitas 3 WNA Cina yang kerap berpindah-pindah di wilayah Belu, TTU, dan Melaka. Kecurigaan menguat karena adanya indikasi penyalahgunaan izin tinggal dan keterlibatan dalam peredaran rokok ilegal. Berdasarkan informasi dari Lurah Belu terkait dengan penjualan rokok oleh WNA yang ditindaklanjuti dengan koordinasi dan penindakan bersama dengan tim gabungan yaitu Imigrasi Atambua, Bea Cukai Atambua, Satlantas Polres Belu, Babinsa, Lurah, dan RT RW. Adapun identitas warga negara asing ada 4 orang warga negara asing yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu inisial LSR warga negara Cina, LJI warga negara Cina, ARO warga negara Cina, dan LJN warga negara Timor Leste. Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa rokok ilegal yang terdiri dari beberapa karton rokok merek Marlboro serta puluhan slot rokok merek Cina. Yang kedua ada handphone sebanyak 7 unit. Yang ketiga ada mobil SUV Nissan warna silver dengan nomor polisi D21476 yang merupakan mobil Timor Leste yang diketahui merupakan mobil sewaan. Barang bukti yang diamankan Bea Cukai meliputi rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold berpita cukai diduga palsu, 7 unit handphone, mobil sewaan jenis Mini SUV Nissan, serta uang tunai dalam mata uang USD, rupiah, dan yuan. Kepala Bea Cukai Atambua Bambang Tutuko menyatakan nilai barang dari total rokok ilegal yang disita mencapai Rp290.136.000.
Potensi kerugian negara dari tarif cukai yang tidak dibayarkan atau dipalsukan adalah sebesar Rp109.600.040. Informasi tersebut, tim gabungan dari Bea Cukai, Imigrasi, dan Polres Belu melakukan koordinasi dengan Lurah TLK, Ketua RW, Babinsa setempat untuk pelaksanaan pemeriksaan. Setelah mendapatkan pendampingan, tim menuju lokasi dan melaksanakan pemeriksaan pada rumah dimaksud. Dalam pemeriksaan ditemukan 2 dus rokok merek Marlboro yang diduga didekati pita cukai palsu dengan berbagai merek. Ada merek Chunghwa, merek Nanjing, Yunyan, Huiyan, Seplos, Furongwa, Yuki, Sekritia, dan 80.000 batang rokok merek Marlboro jenis SPM yang diduga didekati pita cukai palsu. Seluruh barang bukti dibawa kantor Bea Cukai Atambua untuk penelitian lebih lanjut. Sementara 3 warga negara Tiongkok dan 1 warga negara Timor Leste dibawa oleh kantor imigrasi Atambua untuk proses wawancara dan pendalaman informasi lebih lanjut. Saat ini penyidik dari Imigrasi dan Bea Cukai masih melakukan penelitian lanjut dan koordinasi dengan Polres Belu untuk memperkuat pembuktian dalam kasus ini. Proses penegakan hukum terhadap 4 WNA asal Cina dan Timor Leste terus berlanjut. Aparat menegaskan komitmen untuk mengamankan wilayah perbatasan dari aktivitas ilegal, termasuk penyalahgunaan izin tinggal dan peredaran rokok tanpa cukai. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. 17 terdakwa tewasnya Prada Lukinamo dituntut 6 hingga 9 tahun penjara dan dipecat dari Dinas Militer TNI AD dan wajib bayar restitusi sebesar Rp544 juta. Auditor militer menuntut 17 terdakwa yang menyiksa Prada Lukinamo hingga tewas dengan pidana pokok. 2 perwira TNI Angkatan Darat dituntut 9 tahun penjara dan 15 lainnya 6 tahun penjara. Semuanya dikenakan pidana tambahan, dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Terdakwa 8 Letnan Infantri Made Juniarta Dana, pidana pokok penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQI TNI Angkatan Darat. Terdakwa 9 Ratu Rovinus Saleh, pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQI TNI Angkatan Darat. Selain itu, para terdakwa juga dibebani biaya restitusi sesuai perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan total Rp554 juta, sehingga masing-masing terdakwa dibebani Rp32 juta. Terhadap para terdakwa dengan total keseluruhan Rp544.625.070, sehingga masing-masing terdakwa sebesar Rp32.36.768.82. Menanggapi hal tersebut, Ibunda Prada Luki mengapresiasi auditor militer karena telah menuntut para terdakwa sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga korban. Tadi kami mengikuti persidangan pembacaan tuntutan dari Bapak Auditor dan tadi didengar tiap-tiap terdakwa sudah dikenakan tuntutan, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, dan hukuman tambahannya pemecatan. Kami bersyukur, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami, karena kami punya harapan semuanya harus dipecat. Mengenai hukumannya, kami bersyukur juga karena Bapak Auditor mendengar isi hati kami, keluarga. Di akhir persidangan, penasehat hukum 17 terdakwa akan mengajukan pembelaan pada Rabu 17 Desember mendatang. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV.
Selain menjalankan tugas pengamanan perbatasan, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI RDTO Sektor Timur Yon Armet 12 turut mengambil bagian dalam menjalankan aksi sosial bagi warga. Salah satunya yakni membangun satu rumah layak huni bagi satu keluarga. Beginilah kondisi rumah Rosalinda Bui, warga Dusun Suramu, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, yang sangat memprihatinkan. Di rumah ini ia bersama 4 orang anaknya tinggal selama hampir 20 tahun. Rumah yang masih beralaskan tanah ini menjadi sandaran utama Rosalinda untuk bernaung dari panasnya terik matahari dan derasnya hujan seperti saat ini. Untuk beristirahat, Rosalinda terpaksa membagi 2 sekat untuk dijadikan sebagai kamar untuk dirinya dan anak-anak. Hanya perlengkapan tidur seadanya ia jadikan sebagai alas untuk membaringkan kepalanya. Selain itu, dengan kondisi terbatas, kebutuhan akan air bersih dan listrik masih menjadi beban besar yang harus ia hadapi. Pada saat malam, ia pun menggunakan nyala api sebagai penerang. Terlebih lagi kebutuhan untuk belajar bagi anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Di tengah keterbatasan yang dialami Rosalinda, pihak Satgas Pamtas Yon Armet 12 berinisiatif untuk membantu Rosalinda dengan membangun satu rumah yang layak untuk dihuni keluarganya. Pihak Satgas sendiri mendapatkan informasi karena salah satu anak Rosalinda sering membantu para prajurit yang bertugas di Mako Satgas Pamtas. Untuk itu pihak Satgas membangun rumah dengan menyediakan sebagian peralatan rumah tangga untuk digunakan keluarga ini. Rosalinda mengaku sangat terbantu karena masih ada pihak yang memiliki nilai kemanusiaan dengan membantu keluarganya untuk mendapatkan bangunan baru. Mama tinggal di sini sejak kapan, Mama? Dari 2005 dan suami dan anak. Terus kalau sekarang nih Mama sama siapa? Tinggal di sini sama siapa, Mama? Dan suami. Dengan suami. Dengan anak 4 orang. Hari-hari Mama kerja apa? Kerja tani. Kerja tani saja kah? Oke, baik. Mama, ini kan Mama tinggal di rumah yang ya kalau mau dibilang tidak layak huni, Mama. Terus bagaimana Mama punya perasaan setelah bapak-bapak tentara sudah bisa bangun Mama punya rumah yang lebih layak lagi untuk dihuni seperti apa? Mau ucapan seperti Senang. Lebih lanjut, dan Satgas Pamtas Yon Armet 12 menyatakan bahwa aksi sosial yang dijalankan diharapkan dapat membantu warga di perbatasan dengan menempati rumah yang layak huni. Selain itu, kegiatan ini juga menjadikan Satuan Pengamanan Perbatasan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat di berada terdepan NKRI. Artinya seperti yang saya pernah sampaikan ke para media, keberadaan Satgas ini sebisa mungkin memberikan manfaat, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Belu ini. Nanti bukan hanya di Atambua, mungkin juga ada di pos-pos lain. Ada target lagi nanti di pos Fokuk, sekitar Fokuk yang kita akan bantu untuk merehab atau revitalisasi dari rumah warga atau masyarakat yang ada. Ya, kalau sampai dengan saat ini sudah berapa rumah yang dipindahkan? Ini sudah kali yang kedua. Yang sebelumnya berada di belakang kantor Pemkat Kelurahan Manu Aman. Dengan membangun rumah yang layak huni ini, keluarga Rosalinda dapat menempati rumah yang lebih layak dari sebelumnya. Selain itu, pihak Satgas juga membantu keluarga ini dengan memberikan bantuan sembako. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, lakukan sosialisasi migran aman dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Belu. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda.